beberapa minggu terakhir ini kita sebagai publik disuguhkan sebuah drama politik yang berujung pada polemik pasca dilaporkannya Ketua DPR Setia Novanto oleh Menteri SDM Sudirman Said dalam dugaan kasus bermain dalam upaya memuluskan PT Freeport memperpanjang kontrak di Indonesia. Saat ini kasusnya sudah ada di Majelis Kehormatan Dewan. Tapi ini memunculkan wacana lain, yaitu perlu atau tidak seorang Setia Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Ini yang akan kita bahas malam ini. Saya Denta Merakusuma, inilah Mencari Pemimpin. Dan saudara, sebelum saya memperkenalkan beberapa narasumber saya yang sudah hadir di sini, saya akan mengajak Anda untuk menyimak asal muasal dari polemik ini muncul ketika sebuah laporan masuk ke Majelis Kehormatan Dewan yang membuat gaduh semuanya. Ada sampai akhirnya polemik ini berakhir dengan kelakar dari sebuah kelakar berjudul Papa Minta Saham yang justru keluar dari ucapan seorang Presiden, Joko Widodo. Kita simak. Setia Novanto belum habis menjadi bahasan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Setelah September lalu disidang dalam kasus pertemuan dengan calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kini Mahkamah disibukkan dengan kasus pertemuan Setia dengan petinggi PT Freeport Indonesia. Adalah Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan Setia ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Setia diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia. Anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT Freeport dan meminta agar PT Freeport memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Anggota DPR tersebut juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus off-taker atau pembeli. Di DPR, sejumlah anggota langsung mengajukan mosi tidak percaya kepada Setia Novanto. Tapi tak sedikit juga yang mempermasalahkan motif Sudirman Said melaporkan kasus ini ke MKD. MKD yang anggotanya terdiri dari perwakilan fraksi di DPR pun terbelah sikapnya. Kedudukan Sudirman Said sebagai pelapor dan alat bukti rekaman yang tidak utuh menjadi pertimbangan MKD akan melanjutkan atau tidak persidangan ini. Bahkan tersiar kabar ada percobaan suap kepada anggota MKD. Desakan agar Setia Novanto mundur dari pimpinan DPR juga disuarakan masyarakat. Salah satunya lewat situs change.org yang mengumpulkan dukungan untuk mendesak Setia mundur. Hasilnya, sudah ribuan tanda tangan yang terkumpul. Kini masyarakat menanti keberanian MKD mengusut kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, itu tadi, saudara, asal muasal atau sekelumit cerita tentang apa yang berlaku saat ini, apa yang tengah menghangat saat ini. Dan sebelum kita memulai diskusi, saya akan perkenalkan dulu beberapa narasumber yang sudah hadir untuk membahas masalah ini. Ada di sebelah kiri saya, Bung Adian Apitupulu, politisi DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Di samping Bung Adian, ada juga pengamat politik, Bung Boni Hargens. Selamat malam, Bung Boni. Dan di sebelah kanan saya, sudah ada Bung Al Muzamil Yusuf, Ketua DPP Bidang Polhukam Partai Keadilan Sejahtera. Selamat malam, Bung. Selamat. Dan ada kuasa hukum Setia Novanto, Bung Firman Wijaya. Selamat malam, Firman. Dan di ruangan ini, di studio ini juga sudah hadir teman-teman saya dari Universitas Atmajaya dan juga dari Universitas Gunadarma. Semua akan menyaksikan atau menyimak diskusi kita malam ini. Pertama saya akan bertanya kepada Bung Adian. Bung Adian, di beberapa kesempatan terkait dengan kasus ini, Anda selalu tampil begitu terlihat gusar, marah, ya, seperti sedang memendam akumulasi kemarahan terhadap sosok Setia Novanto, atau memang ada unsur lain? Ya, ceritanya agak panjang ya. Ceritanya agak panjang. Pertama, tapi nggak sampai 1 jam kan? Nggak nyampe 1 jam. Nah, pertama begini, sejak awal dirubahnya Undang-Undang MD3, kita sudah berpikir kalau ada sebuah peraturan yang dibangun di atas dasar dendam, pasti produknya akan salah. Oke. Lalu kemudian itu berjalan. Nah, suatu ketika saya sedang berjalan dari Nusantara 4 ke Nusantara 5. Tiba-tiba ketika saya mau nyebrang ke sana, saya dipanggil oleh pengaman
DPR. Pak, nggak boleh lewat situ, Pak. Bapak harus muter lewat sana. Loh, saya anggota DPR. Ya, nggak apa-apa, harus lewat sana. Kenapa? Itu karpet untuk pimpinan. Nah, itu yang disebut sebagai tragedi karpet merah. Tragedi karpet merah. Dan ini terjadi. Ini terjadi. Nah, yang saya pikiran saat itu begini. Loh, kita ini negara demokrasi atau kerajaan? Seolah-olah bekas tapak kaki pimpinan tidak boleh kita langkahi. Jadi rasa sakit hati itu yang akhirnya memunculkan sekarang ini Anda begitu besar. Lalu berlanjut lagi dengan Donald Trump dan sebagainya. Dan kemarin saya baru tahu bahwa ternyata Donald Trump juga punya saham di Freeport. Nah, kemudian terakhir saya coba melakukan kunjungan kerja untuk kasus di Pongkor. Kita Komisi 7 kunker ke Pongkor. 1 minggu kemudian Setia Novanto juga datang ke sana tanpa berkoordinasi dengan Komisi 7. Loh, kita komisi yang paling terkait yang sudah melakukan kunjungan kerja ke sana. Ngapain kemudian pimpinan dewan datang kucul-kucul ke sana, ikut kunker sendirian, kemudian tidak berkoordinasi dengan kita. Artinya saya sebagai Komisi 7 tidak merasa dianggap. Dan ini menjadi sikap yang sama, kecewaan sama di kawan-kawan Komisi 7. Kita merasa, loh lu buat apa ada Komisi 7? Sama juga dengan Komisi 3 yang kasus Victoria. Ada Komisi 3, lalu tiba-tiba Jaksa Agung dan sebagainya dipanggil ke ruangan Setia Novanto. Lalu buat apa ada Komisi 3? Nah, bagaimana mungkin kita mempertahankan seorang pimpinan lembaga negara yang tidak mengerti mekanisme lembaga negara itu sendiri? Bagaimana kita mempertahankan seorang pemimpin lembaga negara yang kemudian tidak mampu menghargai tentang demokrasi? Kembali pada watak feodalnya. Karpet tidak boleh dilewati dan sebagainya. Lalu apa alasan saya untuk mempertahankan itu? Kalau kemudian kita mendiamkan hal seperti ini, orang pertama akan melihat bahwa semua anggota DPR akan seperti itu. Kedua, kita merasa bersalah pada orang yang memilih kita. Kenapa? Ada 2.000 lebih triliun akan dianggarkan di DPR setiap tahun dalam APBN. Ada sekian ratus miliar anggaran DPR setiap tahunnya. Itu harus dipertanggungjawabkan. Dan tidak bisa kita biarkan orang seperti ini mengelola DPR untuk 4 tahun ke depan. Akan muncul banyak masalah. Oke, untuk konteks ini sendiri, untuk kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Tadi kan Anda sudah bilang, kalau segala sesuatu didasari dengan dendam, biasanya akhirnya juga tidak baik. Betul. Anda ini dendam atau tidak dengan Setia Novanto? Tidak, tapi masalahnya kemudian rakyat mau kita kemanakan. Dia datang ke Donald Trump, bicara begini, begitu di saat kampanye Pilpres Donald Trump. Tidak boleh. Seorang pimpinan lembaga tinggi negara tidak boleh datang ke tempat kampanye calon presiden negara lain. Jangankan ke tempat kampanye calon presiden negara lain, sebagai pemimpin DPR dia tidak boleh bahkan datang untuk dengan kapasitasnya sebagai pimpinan DPR pada pilkada, calon bupati, gubernur dan sebagainya. Kita punya azas luar negeri bebas dan aktif. Tidak boleh kita menyampaikan, hadir itu sudah dukungan. Menghadiri sebuah acara kampanye pemilihan presiden pun sebuah dukungan. Kalau untuk kasus Freeport, apa kesalahan yang paling mendasar menurut Anda yang dilakukan oleh Setia Novanto? Dia membawa pengusaha bertemu dengan pengusaha. Artinya dia menjadi mediasi pengusaha dan pengusaha. Secara kode etik tidak betul. Nah, itu kan berbahaya. Kemudian kalau benar dia menjatuh nama presiden itu juga berbahaya. Kenapa? Ya presiden tidak tahu menahu. Lalu tiba-tiba orang akan berpikir, Freeport bercerita pada teman-temannya pengusaha, sesama pengusaha di Amerika, kalau mau dapat perpanjangan, bayar sekian persen ke ini. Ini merusak citra negara kita. Kalau etikanya politisi DPR bertemu dengan pengusaha dalam konteks sekedar untuk berbicara itu sebenarnya kalau silaturahmi tidak persoalan. Tapi kalau tawar-menawar saham, minta sesuatu, menjanjikan sesuatu, jangankan memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu saja itu sudah masuk gratifikasi. Oke, kita tepuk tangan semua ya. Jadi artinya Anda melihat bahwa yang paling fatal yang dilakukan oleh Setia Novanto adalah bertemu dengan pengusaha antar pengusaha. Dia memposisikan diri seolah-olah menjadi mediasi antara pengusaha dan pengusaha, menjadi mediator antara pengusaha dengan presiden. Mengatasnamakan presiden dan wakil presiden, meminta bagian dalam perusahaan itu. Saya tambahin ya. Sebetulnya bicara Pak Setia Novanto ini bukan hal baru ya. Saya justru sudah lama sekali berpikir orang hebat ini kapan bisa tersandung ya. Karena kita tahu Pak Novanto punya rekam jejak yang cukup memprihatinkan. Dalam banyak kasus, Kesi Bank Bali, Pon Riau, impor beras, IKTP dan sebagainya. Kita belum sampai ke situ Bang Boni. Kita mau artinya bicara bahwa soal bukan hal baru. Saya ingat ketika Pak Sudirman Said pertama kali membuka kasus ini, pagi-pagi saya menulis di Kompas tentang Novanto sebagian, dan saya mengatakan adanya orang kuat di balik mafia-mafia yang biasa menabrak hukum dan juga aturan politik. Nah, dalam konteks ini saya ingin menegaskan di mana letak kesalahan Pak Novanto.
Yang pertama ini jelas persoalan etik. Maka benar ketika itu dilaporkan ke MKD. Persoalan etika, tadi Adian sudah memulai. Bahwa seorang pejabat publik, dia tidak bisa memainkan peran sebagai pembantu pihak swasta. Di dalam urusan apapun. Dia nggak bisa. Karena apalagi dalam hal ini, kontrak Freeport itu adalah kewenangan eksekutif. Ketika legislatif mencampuri itu kesalahan konstitusional. Dan apalagi itu dengan satu tujuan, yaitu memperkaya diri atau kelompok. Ada upaya di situ, mulai dari pencatutan nama sampai pada upaya meminta saham smelter itu. Oke. Dan seterusnya. Artinya, satu ini persoalan etik, yang kedua ini persoalan pidana. Dan saya menyalah pidananya kuat sekali, pencatutan nama. Nah, saya sangat kecewa dengan Sudirman Said. Kenapa dia tidak melapor ke polisi di awal baru kemudian ke MKD? Karena bobot dari persoalan ini pidana mungkin lebih besar daripada etik. Terrealisasi kalau memang itu ada. Ini bukan soal terrealisasi, tapi ada potensi di situ. Dan yang satu, yang kedua ada abuse of power di situ, penyalahgunaan kekuasaan. Dan itu sudah terjadi. Ada pertemuan di situ dan sudah diakui oleh yang tertuduh. Terus ada pembicaraan di situ yang mengarah kepada upaya memperkaya diri dan kelompok. Itu sudah masuk pada delik pidana. Jadi nggak bisa kita, oh lo nggak bisa, belum terjadi, lo nggak bisa. Artinya dari roh dari kejahatan itu sudah ada dan disitulah kita mulai harus menindakinya secara hukum. Oke, Bung Firman, Anda ada yang ingin disanggah? Paling tidak ada apa yang dikatakan oleh Bung Boni bahwa ada pelanggaran etika dan juga kemungkinan ada potensi pelanggaran pidana. Tapi gini Pak, sebelum menjawab, saya ingin tanya dulu. Ini kan sebenarnya kasusnya ranah politik ya, tapi Anda ditunjuk sebagai kuasa hukum. Ini maksudnya apa nih Pak? Apa memang sudah berancang-ancang bahwa kemungkinan nanti akan ada pihak yang mengajukan ini ke ranah pidana? Baik. Sebenarnya saya ingin membuat sebuah ilustrasi dan deskripsi seperti teman-teman depan tadi. Tetapi karena posisi saya ini adalah sebagai praktisi hukum, maka standar berpikir saya harus adalah standar hukum. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, dalam konteks apa yang disampaikan tadi bahwa ada pembicaraan dan sebagainya, itu kan masih dalam wilayah persepsi, dalam wilayah opini dan pandangan-pandangan yang masih saya sebut tadi. Kalau itu dasarnya adalah apa yang disebut dengan pembicaraan itu kan adalah sesuatu yang masih muncul dalam berbagai versi dan objeknya sendiri menjadi sebuah soal hemat saya. Karena begini, ini dalam perspektif hukum saja saya menarik garis tegas. Kalau memang ini peradilan etik, maka tentu mekanisme standar dari sebuah peradilan itu juga harus memiliki standar etik. Jadi katakanlah, ini di sini ada mahasiswa. Kalau mahasiswa itu ingin ketemu dengan dosennya, Pak, kami mau wawancara. Izin ya Pak, kalau kami boleh rekam. Ada kata izin di sini. Itu standar etik. Standar etik apa yang dilanggar dalam kasus ini? Nah, tentu kalau dalam konteks ini kalau saya tarik dalam norma undang-undang, sudah ada peraturan tertentu mengatakan untuk melakukan perekaman, untuk melakukan penyadapan, itu otoritas yang legal. Ada sebuah kasus, kalau tadi ada ilustrasi, ada pernah kasus menarik di Republik ini. Kasus tentang korupsi di KPU. Ya, penggunaan electronic interception. Ada seorang bukan investigator ya, dia anggota audit BPK, kemudian dia bekerja sama dengan penegak hukum. Ya, bekerja penegak hukum, kemudian melakukan perekaman pada kasus almarhum Mulyana Wayokusuma. Mungkin masih ingat teman-teman mahasiswa. Itu si auditor itu bertindak kira-kira mirip lah seperti ini. Apa yang terjadi kemudian? Sang pimpinan mengatakan kami tidak pernah memberikan otoritas pada itu. Dan itu juga bukan otoritas dia. Ini cara berpikir legalnya. Jadi kalau di dalam hasanah berpikir hukum, boleh saja peradilan apapun, termasuk peradilan etik, ya, ada rule of etik, ada rule of law. Tapi antara rule etik dan rule of law itu sama standarnya, standar etik. Jadi kalau mau membuktikan peradilan itu betul peradilan etik, dia harus konsisten dengan perilaku etik. Jadi kalau dasar penggunaan perolehan buktinya itu tidak etik, bagaimana kita mau mengatakan alat bukti yang tidak etik? Ini kan ada substansinya Pak Firman. Ya, persis. Jadi menurut saya memang itu logika hukum betul. Tetapi kan ini kita tidak bicara soal aturan-aturan hukum saja. Kita bicara kebenaran. Kebenaran yang dirasakan. Yang juga kemudian harus kita ukur. Nah, yang terjadi ini kan ada persoalan pencatutan, ada juga penyalahgunaan wewenang, sudah masuk persoalan pelanggaran etik. Dan saya kira baik Code of Conduct maupun Code of Ethics itu semua secara serempak pasti akan mengatakan ini salah. Dan kita fokus pada kesalahan itu, bukan mempermasalahkan teknis-teknis yang menurut saya kita hanya buying time. No. Kalau dari Code Etik ataupun peradilan itu ada dua.
Ada peradilan yang memang penuh adat dengan sarana konflik yang namanya kontensius, pasti mahasiswa tahu. Ada peradilan volunteer. Dua-duanya yang tanpa konflik itu. Dua-duanya menganut standar itu. Jadi tidak ada sistem peradilan itu, termasuk peradilan etik, formalnya tidak penting, substansinya yang penting. Ya, Miranda Rules, ya di Arizona pernah mengingatkan, boleh substansinya benar, tapi kalau prosedurnya keliru, tidak ada apa-apa di dalam. Jadi mungkin gini. hemat saya dua-duanya tetap penting. Mungkin gini, kita pakai ilustrasi lain. Lalu tiba-tiba Pak Setia Novanto datang ke sebuah pasar swalayan. Apakah semua CCTV harus dimatikan? Lalu kemudian ada pencuri di pasar swalayan. Apakah semua CCTV harus dimatikan? Berapa banyak peristiwa-peristiwa kemudian tertangkap karena peran CCTV? Apakah kemudian dia bisa membela diri bahwa proses perekamannya tidak atas izin dia? Apakah dia bisa kemudian mengatakan bahwa perekaman itu ilegal? Yang saya tahu yang tidak boleh adalah penyadapan lewat telepon dan alat komunikasi yang lain. Bagaimanapun juga sebuah standar perusahaan internasional seperti Freeport untuk kemudian melakukan pencatatan-pencatatan baik secara manual maupun melalui alat perekaman terhadap komunikasi-komunikasi mereka, apalagi dalam posisi mereka tertekan, diminta pembagian saham dan sebagainya. Kalau Freeport tidak merekam itu, dia salah. Kalau Sudirman Said tidak mengadukan itu, Sudirman Said salah. Kenapa? Prinsipnya sederhana. Atau mungkin karena prinsipnya gini, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan, mendiamkan kesalahan juga sebuah kesalahan. Jadi apa yang dilakukan oleh Sudirman Said sudah benar. Apa yang dilakukan Freeport, tidak mungkin dia bilang, Pak saya dikatanya, saya diminta sekian-sekian. Oh, kata siapa? Pasti orang akan berkelit seperti itu. Dia bilang, ini buktinya rekaman. Nah sekarang di persoalan rekamannya tidak benar, salah, ilegal dan sebagainya. Bagaimana ceritanya? Orang dia sudah mempertanggungjawabkan perkataan dia mempertanggungjawabkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Kenapa tidak boleh? Nah ilustrasi tadi tentang pasar swalayan, mall, jalan dan sebagainya. Kita tahu bahwa sekarang di banyak jalan-jalan ibu kota itu ada CCTV untuk menangkap mobil yang ngebut, tabrak lari dan sebagainya. Lalu kita akan bilang itu semuanya ilegal. Artinya Anda mau mengatakan kan bahwa ini sesat berpikir kan? Tidak. Oke. Oke, saat kita break dulu sejenak Bapak-Bapak. Pemirsa kita akan break dulu sejenak Pak Firman ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Mencari Pemimpin akan kembali sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Mencari Pemimpin akan kembali sesaat lagi. Dari mulut ke seluruh tubuh. Yeay! Baru Kulen Jus Blimbing. Dengan jus, isotons, dan penyejuk. Kulen, puaskan haus. Sini dulu, ini bawa apa? Kok kamu kayak pemulung? Ini anggur betul-betul buatan Indonesia. Yes, anggur 100%. Big Bang Show. Minggu 29 November pukul 8 malam di Kompas TV. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal sharing ekonomi. Sebuah konsep yang memudahkan banyak orang. Ultimate You Sharing Economy. Sabtu 28 November pukul 8 malam di Kompas TV. Kompas Sport. Kompas Sport pagi. Kompas Sport petang. Kompas Sport malam di Kompas TV. Kalau di Indonesia itu bisa diulang dangerously delicious. Saat saya melihat alam bawah laut, terus yang pasti saya meneteskan air mata. Saksikan Kompasiana TV spesial Jumat 27 November pukul 8 malam di Kompas TV. Mengintip indahnya salah satu paru-paru dunia. Weekend You melebur bersama alam. Minggu 29 November pukul 10:30 pagi di Kompas TV. Sekarang giliran kamu. Ayo ikut audisinya. Surabaya, 5 Desember di Gramedia Expo. Stand Up Comedy Indonesia Season 6. Let's make laugh.
pemimpin saudara, dan di sini kita juga ada Pak Muzamil Yusuf dari Partai Keadilan Sejahtera, Pak. Pak Muzamil, KMP ini terlihat sekali saat ini sudah memberikan full power mendukung Setia Novanto di belakang kasus ini. Ada instruksi khusus dari petinggi-petinggi KMP bahwa semua anggota KMP harus berada di belakang Setia Novanto? Kesimpulan yang salah saya kira. Kesimpulan yang salah? Yang benar seperti apa? Memahami sejak awal pertemuan KMP, Presiden partai kami datang, bahwa sebelum kami bertemu itu hari kedua setelah Pak Sudirman Said melaporkan ke MKD, saya berdialog dengan pimpinan partai dan saya mewakili pimpinan partai menyatakan apa yang dilakukan oleh Sudirman Said sudah benar. Menyampaikan kepada MKD. Dan MKD harus memprosesnya. Oke. Dan aturan yang digunakan untuk memproses adalah aturan yang kita buat bersama. Seluruh fraksi yang ada pada era saat ini. Dan di situ dimungkinkan baik penuntut atau pihak yang dituntut ya, dihadirkan di persidangan dengan membawa saksi ahli, dengan membawa alat bukti, sehingga yang kita harapkan adalah keluarnya hasil yang adil, transparan kepada publik. Itu yang kami nyatakan pada hari kedua setelah Pak Sudirman Said melaporkan ke MKD. Oleh karena itu beberapa hari kemudian ada pertemuan di KMP. Yang kami pahami dari pertemuan itu adalah memang marwah DPR dipertaruhkan oleh MKD. Silakan MKD berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Itulah yang kita sepakati bersama. Dan itulah ciri negara hukum. Ada due process of law. Aturan sudah kita buat bersama. Dan aturan itu cukup istimewa sebenarnya kita buat. Kalau dari PKS sendiri melihat kasus ini, ada kesalahan yang dilakukan oleh Setia Novanto? Kami mengatakan bahwa pengadilan persidangan etik di MKD itulah tempat di mana publik akan melihat pro kontra, alat bukti, saksi yang dipanggil memberatkan atau mendukung, disitulah tempat pembuktiannya. Sehingga kami tidak berbicara dalam konteks di luar MKD. Kenapa? Karena itulah wahana yang kita sepakati bersama. Seluruh fraksi membuatnya, kita tanda, kita ketok palu di paripurna. Di situlah tempatnya. Petinggi-petinggi KMP secara tegas menyebutkan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan Setia Novanto. Saya kira tidak. Saya kira yang disebutkan adalah kalau toh mereka karena mungkin Partai Golkar membela Pak Novanto, tapi semangat yang kami tangkap adalah pertaruhan DPR, pertaruhan bangsa ini adalah pada MKD. Dan di MKD seluruh fraksi ada di sana. Kami sangat menghormati, kami yakin bahwa mereka akan bekerja dengan baik. Kalau ada isu-isu soal suap kepada mereka, maka kalau betul itu, dua yang harus dihukum. Pertama, orang yang disuap, dan partai yang memberikan anggota MKD-nya ternyata bisa disuap, dua-duanya harus dihukum oleh publik. Oke, Bung Adian, Anda percaya MKD bisa transparan, bisa independen? Bagaimana, Bang? Anda percaya MKD bisa transparan, bisa independen untuk kasus ini? Ya, kita belajar kan begini, kepercayaan ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul ya, tapi dia tumbuh. Tumbuh dari apa? Dari peristiwa demi peristiwa. Bagaimana kemudian kita bisa mempercayai sepenuh hati misalnya, dan sepenuh jiwa, kalau kemudian peristiwa sebelumnya membuktikan bahwa ada yang tidak benar dalam proses MKD itu. Misalnya begini, MKD memanggil Sekjen DPR untuk meminta keterangan terkait dengan anggaran yang digunakan untuk Amerika bertemu Donald Trump, berapa jumlah yang berangkat dan sebagainya. Pimpinan DPR tidak mengizinkan Sekjen untuk memberikan bukti-bukti itu. Ada intervensi. Lalu MKD tidak bisa transparan, tidak terbuka. Sampai sekarang misalnya, kan salah satu pasal dalam MKD memungkinkan untuk dibuatnya panelis. Panelis itu 4 orang dari unsur masyarakat umum. Buat saja. Sehingga kemudian objektivitas keputusan akan lebih terjaga. Tidak cuma mereka mewakili partai, tapi juga mereka yang datang tidak mewakili partai secara orang per orang. Sampai sekarang keputusan belum ada. Kalaupun kemudian kemarin diputuskan terbuka, kalau diputuskan terbuka dan bisa tertutup ketika memang diputuskan tertutup. Jadi
Ya masih 50-50. Mungkin kalau sekarang kondisinya berbeda karena kan kita lihat beberapa hari. Oke, contoh kedua misalnya. Sudah ada bongkar pasang MKD. Keputusan terbaru ini bersifat terbuka kecuali kalau pihak pelapor dan terlapor menghendaki yang lain ya. Kurang lebih begitu ya Pak. Saya kira artinya artinya meskipun di dalam undang-undang dikatakan sidang MKD itu bersifat tertutup, tetapi karena kasus ini sudah menjadi perhatian publik, lalu MKD coba berubah ya agak lebih responsif terhadap publik. Nah, contoh berikutnya misalnya, contoh berikutnya itu kemarin ketika kemudian MKD harus menunda persidangannya dan alasannya bagi saya tidak masuk akal. Legal standing. Ya. Sejak kapan di aturan hukum kita pengaduan mengenal legal standing? Legal standing itu dikenal untuk gugatan, bukan pengaduan. Tapi seperti Pak Firman bilang, kalau prosedur yang menyalahi tentu tidak bisa juga diproses. Nah, justru itu saya bingung. Bagaimana mungkin untuk sebuah sifat pengaduan kita bilang harus ada legal standingnya. Legal standing itu dikenal dalam istilah hukum itu tidak untuk pengaduan, tapi untuk gugatan. Ini saya boleh luruskan ya. Kalau soal legal standing, sebenarnya ini kan bagian dari apa yang menjadi perdebatan teman-teman soal kalimat dapat. Ya. Siapa yang bisa Itu kan kalau kita cuma lihat satu pasal, Pak. Pasal 1 ketentuan umum ayat 10 jelas siapapun. Ya. Tapi ini kan artinya begini. Teman-teman yang pro Setia Novanto hanya memilih pasal-pasal yang memang mendukung argumentasi dia. Walaupun kemudian di pasal 5 sendiri dikatakan dapat. Dapat itu untuk menjelaskan pasal berapa? Dapat itu untuk menjelaskan pasal 1 ayat 10. Nah, kalau pasal 5. Nah, secara prinsip hukum, secara prinsip hukum, bukan pengacara. Ya. Sejak mana pengaduan mengenal legal standing? Nah, ini saya luruskan. Pengertian kata dapat itu kan ada di pasal 5. Jadi berlaku untuk pasal 5. Kata dapat di situ, kemudian ada kalimat di bawahnya. Dapat ketua DPR, dapat anggota DPR, dapat masyarakat atau perorangan. Nah, kalimat dapat itu menunjukkan bisa dipilih 1, 2, dan 3. Bukan kemudian ditambah ada nama menteri. Tapi ada nggak Pak? Ini tidak bisa. Enggak, pertanyaan ini kalau baca buku dari halaman pertama. Oh iya. Kalau baca undang-undang peraturan dari kemudian ketentuan umum. Malah kalau bisa saya tarik ke undang-undangnya. Ya, undang-undangnya itu menyatakan tertutup loh. Tapi pertanyaannya menyatakan tertutup. Kalau mau ditarik ke undang-undangnya, itu menyatakan tertutup. Nah, kalau buat tatip itu melanggar undang-undang, kan mahasiswa sudah tahu dong, peraturan yang lebih rendah enggak boleh. Nah, tapi pertanyaannya Mas. Ini sederhana di situ. Enggak, pertanyaannya sebentar. Apakah ada pasal atau ayat yang secara khusus mengatakan tidak dibolehkan pejabat eksekutif menjadi pelapor? Oh ya, itulah pilihan ada satu. nggak tertulis? Jadi begini, dalam bahasa hukum itu ada yang namanya ekspresi. Tidak bisa ditafsir secara letterhak seperti Anda bilang. Tapi kan tidak ada secara sebenarnya begini, begini supaya nggak debat kursus. Pasal 5 itu menjelaskan pasal 1. Pasal 1 ayat 10 mengatakan siapapun dan sebagainya. Lalu muncul pertanyaan, bisa tidak anggota dan sebagainya? Karena pasal 1 tidak menjelaskan anggota dan bla bla bla. Lalu di pasal 5 dijelaskan dapat anggota, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Nah, tapi tidak ada dapat menteri. Loh, memang tidak, karena sudah masuk pada kategori. Menteri itu kan warga negara juga, Pak Firman. Enggak, ini logikanya saya balik, Mas. Itu kan bicara soal justifikasi. Sekarang saya bicara soal falsifikasi. Ada nggak statement bahwa tidak boleh pejabat eksekutif? Ada nggak? Kalau kalimat itu artinya gini, kata dapat itu membuka kontingensi yang begitu luas. Siapapun boleh. Mas Boni kan nanya, yang jawab saya dulu dong. Mas Boni jawab kan langsung Mas Boni jawab. Oke, silakan Pak Firman. Jadi gini, kalau kalimat kata dapat di situ sebenarnya pilihannya adalah imperatif, bisa iya, bisa tidak. Tapi kalimat dalam undang-undang itu ekspresis verbis. Ada prinsip kalau Ladula Sinclair namanya. Kalau kalimatnya sudah jelas, ya nggak usah ditafsir-tafsirkan lagi. Itu prinsip di dalam membaca sebuah undang-undang. Kecuali ada yang namanya fake norm, ada yang samar dari normanya. Ini tidak 1, 2, 3, 4. Ya sudah, dapat itu ya menunjukkan pilihannya bisa 1, 2, 3, 4. Begini Bung, dasar tafsir hukum itu apa? Dasar tafsir hukum itu adalah azas-azas hukum. Enggak, kalau dasar tafsir penjelasannya Mas. Dasar tafsir hukum itu harus berpijak pada azas-azas hukum. Salah satu azas hukum yang paling mendasar di Republik Indonesia dan seluruh negara demokrasi mengatakan bahwa semua orang punya hak dan kedudukan serta tanggung jawab yang sama di muka hukum. Ini tidak asas itu. Nah, kemudian berdasarkan azas itulah kemudian dia lahir pasal 1 ayat 10 yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 5 ketika kemudian ada pertanyaan berikutnya dalam proses pembuatan itu. Baik, boleh ya Pak Dian selanjutkan ya.
Jadi penafsiran itu ada 7, ada penafsiran gramatikal, ada penafsiran historis. Ya, itu Pak. Ya. Kalau asas tidak bisa menafsirkan pasal. Oh, bukan. Asas menjadi itu fondasi. Bukan menjadi dasar. Kita menjadi dasar untuk menafsirkan itu bahwa kemudian tidak bisa. Itu kan jangan mengulang tugas MKD. MKD biasanya memperumit yang mudah. Ini kita jangan memperumit yang mudah. Biasanya seperti itu ya. Tapi gini ya, pengalaman saya di dalam beracara tidak ada itu yang namanya peraturan lebih rendah itu bisa mengalahkan peraturan yang lebih tinggi. Kalau dalam justru dia harus bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Ini yang saya bilang dari awal tadi. Ini yang saya bilang dari awal sebagai sesat berpikir. Karena kita bingung dan memperumit apa yang mudah dan mempersoalkan apa yang tidak penting. Saya perhatikan seperti banyak perda di daerah yang mempermasalahkan pemerkosaan. Kenapa perempuan pakai rok pendek? Tapi tidak mempermasalahkan burung-burung yang tidak tertib. Oh, iya ya. Mas Boni. Artinya memang tetap balik lagi ke substansi Pak. Artinya mari kita straight to the point. Belajar untuk kita tertib secara bijaksana bahwa persoalan yang harus kita bidik. Jadi berpikirnya Mas Boni betul. Apa? Berbahaya kalau berpikir sesat. Tapi jauh lebih berbahaya kalau peradilan itu sesat. Itu witness saya. Tentu yang dilihat publik sekarang ini adalah substansinya, Pak. Substansi diantarkan oleh prosedur yang tapi benar. ini enggak, tapi ini jadi menarik. kalau prosedurnya ini saja menarik. keliru. Yang menarik itu kalau kemudian pengacara Setia Novanto mengatakan bahwa peraturan itu nggak benar. Nah, peraturan ini memang produk dendam. Produk dendam. Produk dendam. Anda setuju ini produk dendam sehingga akhirnya bisa diputar balikan? Tidak begitu. Kalau kami melihat ini produk dari kami semua yang ada di DPR dan kami sepakati. Iya, yang di dalam peraturan ini saya ya. selesaikan dulu. Di dalam peraturan ini memang kami melihat setiap yang kita buat tidak sempurna. Ada kekosongan memang di situ. Kita menyebut yang boleh melapor adalah individu, kelompok, organisasi, anggota DPR atau pimpinan. Kita sebut. Tapi kita tidak menyebut tentang eksekutif. Tapi juga tidak melarang memang aturan itu. Disitulah kekosongan. Persis. Kekosongan itu oleh warga negara yang berhak melaporkan. Bukan kekosongan itu diisi di pasal 1 ayat 10. Siapapun boleh. Oleh karena saya sampaikan. Justru karena ketika MKD mengundang, ini sudah selesai masalah ini. Betul. Sudah tidak dipermasalahkan lagi. Apa kita ribut-ribut? Ahli bahasa sudah membolehkan untuk adanya laporan dari eksekutif. Kalaupun misalnya tidak boleh, cukup Sudirman saya datang lagi, saya sekarang datang sebagai individu. Selesai. Untuk apa kita perdebatkan sesuatu yang sudah diselesaikan oleh MKD. Dan 30 November nanti akan dilanjutkan. Bukan, inilah lucunya. Sekarang sudah boleh itu. Inilah lucunya kemudian. Bilang tentang legal standing. Lalu yang didengar ahli bahasa. Kalau mau bicara soal legal standing dan sebagainya, yang diminta fatwa Mahkamah Agung. Kenapa pernyataan ahli bahasa? Bukan mas, benar. Pernyataan ahli bahasa tidak punya kekuatan apapun dalam hukum. Tapi ini menjadi blunder ketika MKD kemudian tidak mengerti hukum, bicara legal standing untuk kasus pengaduan. Oke, tapi betul seperti Pak Muzamil bilang bahwa semua sudah selesai. Artinya legal standing sudah tidak lagi dipermasalahkan. Tapi ini semua menjadi parameter untuk kemudian rakyat berhak untuk ragu-ragu. Rakyat berhak untuk tidak yakin. Itu dia. Berarti bolanya sekarang ada di MKD. Prosesnya aneh. Prosesnya tidak normal. Prosesnya tidak berpijak pada asas hukum. Ini yang berbahaya. Apa yang mau dibangun kalau kemudian dasarnya tidak benar? Silakan Pak Maju. Apa yang sebenarnya pantas berkhawatir bahwa MKD ini tidak akan bisa secara bisa membahas masalah ini? Itikat baik dari MKD ini dan kita semua Bang Adian juga ada di dalam DPR bahwa tadi begitu persoalan ini berat dibentuk panel, itu itikat baik. Panel itu 3 dari dalam MKD, 4 dari publik. Itu itikat baik. Artinya apa? Kalau voting kalah ini di dalam. Jadi itikat baik sudah ada dan itu didialogkan oleh semua fraksi. Kalau Bung Adian tidak percaya, kenapa dulu setuju? Bukan saya tidak percaya. Tolak dong itu. Bukan saya tidak percaya. Kalau saya melihat, jalankan. Aturan sudah baik, tafsir sudah benar. Bahkan sekarang tidak perlu dipermasalahkan. Kita dialog kepada di luar itu. Bahkan partai-partai itu pun bahkan mengganti semua anggota MKD-nya sekarang. Nah, artinya bahwa ada ketidakyakinan, keraguan, ketidakpastian, kebingungan dan sebagainya. Kalau itu hak fraksi-fraksi itu. Kalau kami mendukung fraksi yang ingin mengganti anggotanya, silahkan. Fraksi itu mengganti di komisi, di badan. MKD itu tidak biasa dengan komisi dan badan. Gantilah dengan orang terbaik. Itu bebas, kita hormati. Betul. Kalau mereka mengganti, sekarang yang banyak mengganti siapa? Golkar. Ada Golkar, ada Nasdem. Tiga-tiganya diganti tadi Ada Golkar, ada Nasdem, siapa saja boleh.
Itu Enggak, biasa. ini sebetulnya Pak, kasus ini kan di MKD udah jadi ring tinju sebetulnya. Kalau kamu perhatikan teman-teman yang di studio ya, MKD ini udah jadi ring tinju. PDIP, Nasdem mengganti anggota, saya kira dalam Ada adu rangka kuat nantinya, Pak, di memperkuat situ. MKD. Setuju. Dalam Oke. rangka memperkuat. Lalu Golkar menyusul, dia ganti. Tentu saja untuk memperkuat benteng Setia Novanto. Nah artinya seperti apa pertinjuan ini berlangsung, siapa yang kemenang? Penentuan itu ada pada profesionalisme MKD, integritas MKD. Pertanyaan kita dalam diskusi ini adalah apakah MKD masih cukup bisa dipercaya ataukah integritasnya sudah tergadai karena sudah menjadi bonek Setia Novanto misalnya. Oke. Nah, Kalau saya- Anda sendiri, Anda percaya Saya akan ke arah mana? dari awal sangat skeptis dengan MKD. Karena dua alasan. Satu, MKD diisi oleh orang-orang anggota DPR yang adalah rekan-rekannya semua, rekannya Setia Novanto juga. Mereka diikat oleh kepentingan yang terbuka maupun yang terselubung. Itu tidak akan mungkin terjadi sebuah persidangan yang profesional dalam pengertian sebenarnya. Yang kedua, MKD ini dari awal ya diisi oleh teman-teman DPR mengadili persoalan moral, sementara teman-teman DPR secara institusi mengalami dekadensi moral, dan itu sudah terbukti. Survei-survei mengatakan trust publik terhadap DPR begitu menurun. Oke. Bagaimana mungkin teman-teman yang dianggap bermasalah secara moral mengadili persoalan moral terhadap teman-temannya sendiri? Anda percaya nggak itu bisa terjadi dengan baik? Tapi tetap harus ada prosedur yang dilakukan. Ada proses sudah lewati, tapi Ya. sekali lagi bagi saya ini Dan drama yang MKD tidak. adalah salah satu prosedur yang memang harus dilewati. Persis, ini drama yang tidak penting. Maka perlu ada proses hukum, perlu dibawa ke kepolisian untuk aduan Mungkin ini pidananya. fungsinya Pak Firman akhirnya digandeng oleh Pak Setia Novanto. Ya. Apakah seperti itu? Nanti kita akan jawab ya Pak Firman ya setelah Oke, baik. jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mencari Pemimpin. Cowok tahu, peluk boleh, lama jangan. This is your time to do more than just running. Zing kembali mengadakan event lari yang lebih menantang. Strengthen your mental. Push your strength. And keep your endurance. We dare to do more. Panas, keringat dengan Zing Refreshing Pool. Sukses hadapi tantangan. Zing selalu mengadakan event yang lebih menantang. Kabar, peristiwa, dan berita dari seluruh penjuru dunia kami sajikan secara akurat, aktual, dengan akselerasi tinggi dan netral. Wish you well and look forward to our continued coverage. Dan saudara, demikian Kompas Dunia edisi kali. Semua terangkum dalam Kompas Dunia. Setiap Senin sampai Jumat pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Sekarang giliran kamu. Ayo ikut audisinya. Surabaya, 5 Desember di Gramedia Expo. Stand Up Comedy Indonesia Season 6. Let's make laugh. Kalau di Indonesia itu bisa diulang dangerously delicious. Saat saya melihat alam bawah laut, terus yang pasti saya meneteskan air mata. Saksikan Kompasiana TV spesial Jumat 27 November pukul 8 malam di Kompas TV. Mengintip indahnya salah satu paru-paru dunia. Weekend yuk, melebur bersama alam. Minggu 29 November pukul 10:30 pagi di Kompas TV. Buddhis ini lama kacau sama kita. Ustaz dia orang bunuh. Kenapa kita tak boleh Cerita Indonesia Sabtu 28 November pukul 7:30 malam di Kompas TV. Pusat Kota Jawa Tengah. Saatnya tentukan pilihan. Debat calon wali kota Semarang Jumat 4 Desember pukul 7 malam. Live di Kompas TV.
kami menghadirkan beberapa catatan yang menjadi kontroversi dari seorang Setia Novanto karena memang seperti yang di awal tadi Bung Boni katakan bahwa tidak kaget lagi ketika seorang Setia Novanto tersandung kasus Freeport seperti ini karena memang ada beberapa catatan yang tidak enak tentang sosok Setia Novanto. Ini kemudian menimbulkan wacana atau pertanyaan, layakkah Setia Novanto tetap memimpin Dewan Perwakilan Rakyat, Bang Adian? Nggak layak. Nggak layak. Nggak layak. Karena catatan itu? Apa? Karena catatan itu dan juga tambahan sekarang ini? Iya, catatan itu dan beberapa peristiwa yang lain termasuk misalnya produk-produk DPR. Bagaimanapun juga kan DPR itu sebuah institusi yang dipimpin. Bagaimana pemimpin akan menunjukkan bagaimana hasilnya. Nah hasilnya apa ya? 2 undang-undang, satunya revisi. Jadi cuma 1,5 lah kalau kita kasih nilainya. Selama 1 tahun, sementara anggarannya sangat besar. Kemudian simpang siur soal rapat dan sebagainya. Saya misalnya 1 hari di jam yang sama bisa 3 kali rapat. Artinya soal penjadwalan, soal keuangan, soal produk, undang-undang, soal pengawasan dan sebagainya berantakan. Nah apa kita mau berjudi 4 tahun ke depan dengan orang seperti ini? Dengan pimpinan-pimpinan seperti ini? Bagi saya Indonesia terlalu mahal untuk dibiarkan dipegang oleh pimpinan-pimpinan seperti ini. Termasuk rakyat, kepercayaan itu terlalu mahal. Kita ini kan duduk di situ bukan karena keberuntungan, tapi karena rakyat yang percaya. Rakyat yang punya harapan yang tidak boleh kita sia-siakan. Nah bagaimana untuk memastikan ketidaksiasiaan ini terjadi atau tidak terjadi? Yang memilih pemimpin yang benar. Nah memilih pemimpin yang benar itu bagaimana caranya? Harus dari produk hukum yang benar. Bukan undang-undang yang lahir karena dendam kekalahan Pilpres. Ketika dia dibuat dari undang-undang yang lahir dari kekalahan Pilpres, ini menjadi dendam, hasilnya pasti berantakan. Ini hasilnya. Bung Jamil, Anda sepakat? Produk politik dan produk akademis itu berbeda. Produk politik kita lihat kepala daerah, Ketua DPRD, Presiden Negara, pimpinan DPR itu produk politik. Beda dengan ujian produk kampus. Kalau produk kampus itu ada grade. Kalau produk politik, seorang profesor bisa kalah dengan orang yang secara keilmuan tidak lebih pintar dari dia. Ya. Orang yang punya konsistensi bisa kalah dengan seorang Pertanyaannya simpel Pak, masih layakkah seorang Setia Novanto memimpin DPR? Ini produk politik. Oleh karena itu layak atau tidak ini produk politik. Bagaimana presiden jadi presiden. Oleh karena itu kalau persoalannya saat ini yang bersangkutan, kami mengatakan sejak awal, silahkan MKD bersidang, seluruh fraksi ada, panggil saksi. Bahkan kalau dianggap sebenarnya begini, nggak usah panjang-panjang, Bung. Nggak usah panjang-panjang. Bahwa pimpinan itu sudah pernah kena sanksi oleh MKD. Betul. Walaupun walaupun sanksinya ringan, itu sanksi. Sebenarnya sebagai pimpinan sudah tidak pantas memimpin. Ya. Jadi Mbak, saya pikir begini, saya mau luruskan. Kalau tadi ada record Pak Setia disebut dalam kasus ini, itu pada standar peradilan yang tertinggi yang namanya pembuktian beyond reasonable doubt. Menuduh seseorang itu dengan bukti yang meyakinkan, nyatanya juga putusan pengadilan tidak pernah ada yang menunjukkan itu. Sekarang, asumsi-asumsi dan praduga itu mau dibangun untuk mengukur seseorang bahwa telah terlibat atau tidak. Rasanya itu yang namanya unfair prejudice. Track record itu kan penting untuk menentukan pemimpin itu justru dari track record itu menunjukkan tidak ada apa-apa pada kasus itu. Ini kira-kira gitu. Tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan semua kasus yang disebut itu Pak. Saya punya pengalaman, terbukti bersama. Saya melihat satu pengalaman Pak. Waktu Presiden Jerman, ini bukan Kanselerin Merkel ya, presidennya. Pulang dari Jakarta, dia singgah di Turki memberi seminar tentang kebebasan pers dalam demokrasi. Pada saat yang sama, dia habis menelpon satu wartawan dari Der Spiegel atau Die Zeit, saya lupa, yang kebetulan memberitakan tentang kredit rumah si presiden atas nama istrinya tanpa bayar bunga. Lalu kemudian wartawan itu membuka ke publik bahwa presiden meneror sang wartawan untuk tidak memberitakan. Terjadilah yang namanya credit affair atau media affair, skandal dalam wacana politik Jerman. Tidak lama kemudian sang presiden mengundurkan diri. Tidak ada proses peradilan. Tidak terbukti. Dan setelah dia mengundurkan diri, 2 bulan kemudian terbukti dia tidak bersalah. Tetapi kesadaran etisnya begitu tinggi dan dia mundur. Nah, dalam konteks ini saya mau mengatakan, itu terjadi dalam masyarakat yang sadar tentang moral. Pertanyaannya di kita adalah, kita sadar nggak secara moral? Saya agak skeptis. Kalau bicara layak atau tidak, Novanto sangat tidak layak secara moral untuk melanjutkan kepemimpinan. Dan maksud Anda adalah sebaiknya mengundurkan diri ketimbang kita harusnya. Tetapi kita tidak tahu siapa yang akan mendukung suara ini. Mengharapkan DPR melakukan mosi, pertanyaannya adalah apakah mereka juga sensitif secara moral? Coba perhatikan pernyataan Fadlizon.
bahwa tidak ada papa minta saham di dalam rekaman itu. Itu sebuah kebodohan yang disengaja. Karena memang tidak ada kalimat itu, Pak. Tidak ada kalimat. Tapi kan itu tafsir jenaka. Mau mengatakan bahwa ada persoalan di situ. Artinya ini naluri moral yang hilang. Tidak ada seorang pun, Mas Bargani, tidak ada seorang pun yang menjadi hakim yang baik untuk dirinya sendiri. Artinya bahwa kita juga tidak punya otoritas untuk menuduh orang lain bersalah sementara kita bukan hakim. Saya rasa ini adalah sebuah pegangan yang perlu kita ukur. Boleh saja orang prejudice, ya, boleh punya prasangka praduga. Tapi persoalannya itu di ranah apa? Ya makanya ketika persoalan etik itu, makanya saya bilang tadi alat ukur harus jelas. Kan tadi sudah sampaikan. Alat ukurnya apa? Layak tidak layak. Jumlah produk undang-undangnya. Berapa? Di bawah kepemimpinan dia. Ini sudah diakui teman-teman di parlemen yang sudah 3-4 periode katakan ini jumlah undang-undang paling rendah dalam sejarah parlemen Indonesia. 2 undang-undang yang dihasilkan, 1 revisi. Itu alat ukur. Nah, kedua, keputusan MKD bahwa sudah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan DPR. 3-tiganya. Itu alat ukur. Saya nggak tahu ya, mengukur kebenaran kualitas undang-undang itu karena banyaknya atau karena kualitasnya. Loh, ini penting karena begini. Saya bilang ada prinsip more law, more offender. Nanti banyak hukum, banyak 1 revisi. Pelaku. Itu pertama. Itu alat ukur. Kan tadi Bung bicara soal alat ukur, tidak boleh prejudice dan sebagainya. Nah, saya sampaikan alat ukurnya. Alat ukur saya mengenai layak tidak layaknya adalah dari produk lembaga yang dia pimpin. Undang-undangnya minim. Kedua apa? Bahwa mereka, Setia Novanto, Fadlizon, Fahri Hamzah sudah mendapatkan teguran etik. Menurut MKD, sebuah pelanggaran etika. Itu ukuran. Jangan membuat ukuran-ukuran sendiri yang kemudian abstrak di mata rakyat. Ukurannya sudah ada jelas ini seperti ini kok. Ukuran ini bisa dikategorikan juga bisa layak atau tidaknya seorang pimpinan DPR? Jadi Mas Boni cerita bagus di Jerman itu. Bahwa ada seorang presiden ya tadi ya. Kanselir atau presiden tadi? Presiden. Kalau begitu. kanselir itu kepala pemerintahan. Oke, begitu dia ada telepon-telepon dia mundur. Anggota kami di DPR soal kasus video porno mundur tanpa persidangan. Tapi banyak kasus-kasus yang terlibat video seks, ada persoalan merubah ayat undang-undang tidak mundur. Dan memang bahwa Badan Kehormatan yang lalu, sekarang istilah kita MKD, orang punya skeptis karena persoalan-persoalan seperti itu. Betul. Kami juga punya kritik untuk itu. Maka kami mengatakan ketika hari kedua setelah Pak Sudirman Said melaporkan, kami katakan pertaruhan kehormatan DPR ada pada MKD. Kasus ini sudah sangat diperhatikan publik. Tegakkan keadilan, baik untuk pelapor maupun yang terlapor, dengan menghadirkan alat bukti, saksi, dan buka kepada publik. Disitulah kehormatan Dewan. Dewan tidak akan tercoreng kalau MKD selalu menegakkan hukum secara tegas. Karena 560 orang itu tidak mungkin bisa kita atur semuanya. 1, 2, 3, 4, 5 terjadi. Tapi kalau MKD tegas, kalau terbukti. Kalau tidak terbukti juga tegas. Dan level hukum kita ada ringan, ada sedang, ada berat. Berat itu sampai pada pemberhentian. Ketika kita bicara berat, kita membentuk sarang panel. Itikat baik DPR apa panel itu? 4 itu dari luar. Jadi sebenarnya sudah ada mekanisme itu. Jalankan mekanisme itu. Kalau kita tidak setuju mekanisme itu, di mana tempatnya? Mau di jalanan? Kita berandai-andai Pak Muzamil. Kalau seandainya hasil MKD membuktikan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Setia Novanto, posisinya harus mengundurkan diri atau harus dengan mekanisme kocok ulang? MKD itu punya kewenangan. Break dulu ya. Kita break dulu ya Pak Muzamil ya. Sesaat lagi pemirsa tetap di Mencari Pemimpin. This is your time to do more than just running. Zing kembali mengadakan event lari yang lebih menantang. Strengthen your mental. Push your strength. And keep your endurance. We dare to do more. Panas, keringat dengan Zing Refreshing Cool. Sukses hadapi tantangan. Zing selalu mengadakan event yang lebih menantang.
Warga Tangerang Selatan mengetahui langkah pemikiran calon wali kotanya. Debat calon wali kota Tangerang Selatan, Kamis 3 Desember, pukul 7 malam, live di Kompas TV. Kalau di Indonesia itu bisa diulang dangerously delicious. Saat saya melihat alam bawah laut, terus yang pasti saya meneteskan air mata. Saksikan Kompasiana TV spesial Jumat 27 November pukul 8 malam di Kompas TV. Mengintip indahnya salah satu paru-paru dunia. Weekend yuk, melebur bersama alam. Minggu 29 November pukul 10:30 pagi di Kompas TV. Buddhis ini lama kacau sama kita. Ustaz dia orang bunuh. Kenapa kita tak boleh Cerita Indonesia, Sabtu 28 November pukul 7:30 malam di Kompas TV. Masih di Mencari Pemimpin, saudara, dan saya mengulang pertanyaan lagi, Pak Muzamil, bahwa seandainya kita berandai-andai, seandainya MKD memutuskan atau menemukan ada pelanggaran kode etik, apa yang harus dilakukan oleh Setia Novanto dan mekanisme apa yang bisa membuat akhirnya, apakah harus ada kocok ulang pimpinan DPR atau seperti apa? Kalau itu kategori pelanggaran berat, dibentuk panel. Panel itulah yang menyimpulkan keputusannya. MKD melaksanakan hasil panel itu. Siapa tadi saya katakan? 4 eksternal, 3 di dalam. Jadi MKD harus menghormati apapun keputusannya. Kalau sudah dibentuk panel, ya. Jadi konsekuensi keputusan itu, apakah dikatakan terbukti atau tidak terbukti, hukumnya sedang, ringan atau berat. Kalau berat, pemberhentian 3 bulan atau sampai pemecatan sama sekali. Kalau pemecatan sama sekali seorang siapapun ya otomatis. Ya. Jadi menurut saya itu sudah ada di dalam peraturan itu. Konsekuensi apapun. Termasuk yang bersangkutan bersalah atau tidak bersalah ya. Silakan. Bagi kami ingin DPR itu terhormat ketika apa? Ketika MKD bisa berbuat sesuai dengan aturannya, transparan kepada publik, menunjukkan kekuatannya, disitulah kehormatan Dewan. Ketika MKD tidak bisa itu, 560 anggota Dewan mencemari. Dan itu akan kesedihan publik. Di situ posisi kami. Oke, Bang Adian, kalau memang seperti pertanyaan saya sama dengan ke Pak Muzamil, kalau memang ada pelanggaran kode etik yang terbukti dilakukan oleh Setia Novanto, sebaiknya mundur secara pribadi seorang Setia Novanto atau dilakukan kocok ulang pimpinan DPR? Kalau sudah ada pembuktian ya tidak bisa kita minta dia mundur, memang dipaksa mundur. Karena kalau dalam sepak bola juga kalau nggak salah itu nggak mungkin satu orang dapat 2 kali kartu kuning ya. Agak dekat mic-nya. Ya, artinya dalam sepak bola saja tidak mungkin satu orang dapat 2 kali kartu kuning. Biasanya meningkat. Kartu kuning, pelanggaran pertama, pelanggaran kedua, kartu merah. Pelanggaran ketiga ya apa? Ya tidak ikut main. Nah, ini sudah ada pelanggaran pertama kode etik. Kalau dia lakukan lagi, jadi sedang. Sedang itu apa? Dia harus turun, harus dicopot dari alat kelengkapan Dewan. Mundur menjadi anggota biasa. Dan itu secara otomatis. Nah masalah kemudian sekarang kan muncul keinginan yang lebih besar lagi. Kocok ulang. Semuanya. Mekanismenya bagaimana? Mungkin tidak itu dan sebagainya. Nah, idealnya memang harus ganti semua. Karena tiga sudah kena pelanggaran etik. Pelanggaran etik artinya sudah bisa dianggap tidak pantas untuk memimpin parlemen. Tidak pantas untuk memimpin sebuah lembaga tinggi negara. Nah kalau kemudian anggota DPR yang lain memiliki standar moral, standar etik yang sama, yang tinggi, dengan kesadaran yang lebih baik, seharusnya mereka minta tiga-tiganya mundur. Idealnya semuanya mundur, tiga-tiganya. Yang sudah kena pelanggaran etik itu, dia tidak boleh memimpin. Yang sudah kena pelanggaran etik, dia tidak boleh lagi memimpin, dia harus dipimpin, ganti dengan orang lain. Oke, salah satunya adalah PKS kalau memang nanti kocok ulang dan harus mundur tiga-tiganya yang terkena pelanggaran etik. Ya, sanksi yang kita buat bersama itu, sanksi ringan itu teguran tertulis. Sanksi sedang itu seseorang bisa diturunkan atau dipindahkan komisinya kalau di anggota komisi. Kalau ketua komisi dia diturunkan. Kalau di anggota pimpinan DPR dia diturunkan. Itu sanksi sedang. Kalau sanksi berat tadi pemberhentian 3 bulan atau itu otomatis seperti. Jadi kita lihat saja, itu sudah kita buat. Kita terapkan saja itu. Apapun hasilnya bagi PKS kita hormati. Dan kita percaya kepada anggota kami yang kami utus, kami percaya. Kalau ada fraksi lain tidak percaya itu soal lain. Kalau ada uang bermain di situ, hukum seberat-beratnya dan partainya pun dihukum. Karena dia telah menempatkan orang yang merusak
kepercayaan partainya. Jadi partai. Nah kalau kemudian tiga pimpinan itu pernah mendapatkan sanksi pelanggaran etik dari MKD, dia sudah melanggar kode etik. Di dalamnya ada sumpah jabatan dan sebagainya. Masih pantas tidak memimpin? Kan itu pertanyaannya. Ya. Menurut saya tidak pantas. Pemimpin harus orang yang lebih baik. Orang yang tidak lebih baik harus siap untuk dipimpin. Ya, Bung Ngoni. Ya, saya kira kalau kita serahkan ini semua pada proses politik, memang sudah jelas hasilnya bahwa tidak akan jelas. Tidak akan jalan. Tidak akan jelas. Sepesimistis itu. Tetapi saya kira dalam kasus Pak Setia Novanto ini memang harus ke proses hukum. Nah, secara politik tadi, saya kira desakan publik udah jelas ya. Karena ini pelanggaran etik yang tinggal dibuktikan secara hukum. Tetapi dalam kesadaran kolektif masyarakat sudah tahu ini terjadi pelanggaran. Dan harusnya memang ide untuk pemberhentian Pak Setia Novanto itu sudah menjadi milik DPR. Jadi harus bagaimana ide itu dieksekusi, ya sekarang kita tunggu. Artinya kocok ulang pimpinan Dewan itulah keharusan yang memang konsekuensi dari pelanggaran kali ini. Meskipun akhirnya harus merevisi Undang-Undang MD 3. Ya, itu akan menjadi konsekuensi. Karena saya sendiri agak bingung, kalau kita permisif dengan pelanggaran seperti ini, seperti juga sebelum-sebelumnya, saya sendiri agak bingung dan bertanya, ini nanti Papa minta apa lagi? Udah minta pulsa, minta saham, ntar minta mama baru, ntar dan seterusnya. Pak Firman, benar ini bisa dikategorikan sebagai kita pesimistif dengan apa yang sedang terjadi? Ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari pada kasus ini. Presiden yang penting nih, boleh cari bukti mana aja. Yang nggak penting aturan hukum, yang penting masukkan, seret orang itu ke pengadilan. Dan hukum dia. Inilah yang saya bilang, apa yang katakan Witness Summers. Bahwa peradilan itu akhirnya menjadi monster. Nggak penting soal kebenarannya seperti apa. Maka itu tadi saya perlu sampaikan. Kredibilitas bukti itu menjadi penting. Ya, kami ada perdebatan Pak tentang ini. Oke. Nah, tapi saya boleh anu dulu ya. Kan harus fair. Iya, silakan Pak Firman. Sisi lain, saya tadi mengatakan bahwa kalau memang ini MKD mau diperspektifkan dalam diskusi tadi, apakah dia sebagai political incident atau political movement, saya di luar itu. Tapi saya ingin mau mengatakan ini lembaga peradilan. Hari ini kita ingin menunjukkan kepada publik pelajaran yang paling penting. Bahwa ketika Anda menuduh seseorang, harus dengan bukti yang meyakinkan. Dan bukti itu memang sah sebagai alat bukti. Bukan dibuat sebagai bukti. Ya, apalagi isinya hanya menduga-duga apa menyangka-nyangka. Membuktikan kesalahan orang penting. Tapi yang berbahaya adalah mencari-cari kesalahan orang. Ini yang berbeda dalam sebuah sistem peradilan. Nah, pernyataan Bambang Susatyo hari ini, sore tadi, ketika ditanya, kenapa dari 200 menit pertemuan yang direkam cuma 11 menit? Hanya 11 menit. Pernyataan Bambang Susatyo bagus sekali. Kalau dibuka yang 200 menit lebih mengerikan. Kalau ada. Itu loh. Kenapa Anda meragukan? Ini ada yang menarik. Kalau seseorang menyampaikan laporan, kemudian di publik beredar versi yang lebih dari itu, pertanyaannya ini kan yang disebut dengan apa? Pemaling terekam CCTV harus terekam utuh. Dari dia buka pintu, jalan, ambil barang dan sebagainya. Kalau tidak lengkap tidak cukup kalau bukti. Kalau waktu diambil barang. Ya, saya harus sampaikan. Apapun yang namanya hukum acara itu tidak boleh ada interpretasi. Karena itu standar penting untuk menguji seseorang. Kalau hukum materialnya, hukum isinya, hukum substansinya boleh bertaksir-taksir. Tapi hukum acaranya harus strict. Saya melihatnya... Ini standar boleh ditanya pada siapapun. Tidak ada hukum acara boleh dirubah hari ini, tidak ada. Pak, saya melihatnya itu semua. Gini, kan ini kan proses di MKD ini sangat kental politis. Saya justru membacanya ini ada permainan yang didesain begitu cerdas. Jadi bermain dengan isu-isu dangkal, legal standing dan seterusnya. Ini sebetulnya membeli waktu sampai publik kemudian jenuh dan kemarahannya menurun. Lalu kemudian bermain dengan isu-isu dangkal, legal standing dan seterusnya. Ini sebetulnya membeli waktu sampai publik kemudian jenuh dan kemarahannya menurun. Lalu kemudian terjadi sublimasi, ya, penghalusan solusi sehingga orang kemudian bisa memaafkan Novanto dan dia lupakan begitu saja. Seperti banyak kasus. Nah, artinya ini yang bahaya, ini yang kita cegah. Makanya jangan membuang waktu untuk hal teknis yang tidak penting. Kami ada perdebatan, tadi saya cerita, ada dalam satu komunitas intelektual dunia, Pak, di satu situs ya. Kami berdebat soal apakah bukti-bukti seorang disebut teroris atau tidak diperoleh secara diam-diam, apakah itu adil atau tidak. Dan kemudian ada orang ditembak dan kita tidak pernah tahu benar dia teroris atau tidak.
Lalu kemudian banyak suara, termasuk kemudian dari yang bekerja di CIA dan sebagainya itu di dalam forum itu mengatakan bahwa karena kejahatan ini tertutup, tentu saja pembuktian dan pencarian bukti juga bisa tertutup. Yang penting bahwa ada tujuan menjaga perdamaian dan keselamatan umat manusia. Artinya ada tujuan teleologis yang begitu besar. Dan dalam kasus ini Pak, ada kepentingan publik yang begitu besar yang harus kita selamatkan. Satu, citra DPR. Yang kedua, kepentingan rakyat. Dan ini harus kita selamatkan. Maka tinggalkan perdebatan teknis. Ada putusan kita penting. Masuk ke substansinya. Ada putusan penting di Indonesia. Pernah berpikir itu. Mohon maaf bagi yang wanita. Dulu ada hakim yang namanya Bismar Siregar. Dia ingin menyelamatkan wanita. Sehingga dia berpikir seorang laki-laki perayu gombal ya harus dihukum. Sementara pasal tidak ada. Maka dia menafsirkan. Kalau seorang laki-laki berjanji gombal terhadap seorang wanita sehingga wanita terenggut kehormatannya. Kehormatan itu dipersepsikan sebagai barang. Dihukumlah wanita itu. Apa yang terjadi? Apakah putusan Bismar dihormati? Justru para wanita memprotes keras karena putusan itu menghina kehormatan wanita. Ya itu karena posisi perempuan adalah korban, Pak. Ini karena perempuan korban. Pak Setia Novanto pelaku, bukan korban. Bukan, dalam konteks ini hukum materialnya. Memberi tafsir yang tepat terhadap hukum itu penting. Tapi analogi, metafornya mungkin menurut saya kurang tepat. Iya. Saya ambil contoh justru dengan cara lain. Misalnya, kalau terjadi pemerkosaan, masa kita salahin perempuan yang buka paha? Burung-burung yang nggak bersangkar itu kenapa harus nggak kita tangkap aja? Betul. Semangat itu benar. Sesat berpikir ini sangat serius karena ini kemudian menyangkut bobot peradaban kita. Banyak undang-undang, perda dibuat oleh wakil rakyat justru merusak peradaban demokrasi. Tapi masyarakat tidak bisa buat apa-apa. Ada contoh di kasus Donald Trump. Saya ikut mengadukan dengan 3 orang rekan yang lain. Sebenarnya kategorinya adalah saksi pengadu. Dan sampai keputusan kita tidak pernah diminta kesaksiannya. Ini membuat kepercayaan itu membingungkan. Tapi sisi lain kita lihat bahwa, Setia Novanto sangat kuat. Dia bahkan bisa merampas hak saya sebagai pengadu untuk memberikan kesaksian. Dan 3 teman kita yang lain tidak juga diminta kesaksian. Lalu bagaimana? Kekuatan orang ini harus ada batasnya. Tidak boleh kemudian orang yang sangat kuat membiarkan kesalahan dia terjadi berkali-kali dan kita biarkan terus memimpin lembaga yang sangat. Saya pikir mekanisme institusional harus dipisahkan dengan personal. Saya tadi melihat diskusi ini kemudian langsung hanya persoalan personal, kemudian digeser menjadi persoalan institusional. Persoalan institusional menjadi persoalan personal. Ya, seolah-olah masalah Pak Setia Novanto kemudian menjadi problem metodologi, problem mekanisme dan sebagainya. Padahal itu adalah sistem yang sudah given. Sistem institusionalnya. Sistem institusional yang mana yang dimaksudkan? Iya, terus apa hubungannya dengan Pak Setia Novanto? Itu dia pemimpin kok. Misalnya begini, dalam konteks karpet merah, ini lebih feodal dari raja-raja dulu. Raja dulu bahkan langkahnya boleh kita langkahi lagi. Ini langkah pemimpin DPR tidak boleh kita lewati. Kita sama-sama anggota DPR punya hak yang sama. Tapi Aden, ini karpet merah saya pernah injak loh tuh karpet merah. Tentang ketemu pimpinan DPR. Artinya ya itu hanya untuk tamu kan, tidak untuk anggota DPR yang lain dan tidak untuk orang yang lain. Nah ini ukuran apa? Ukuran dirinya dijadikan sebagai mekanisme dan sistem dalam parlemen. Ini tidak benar. Jadi sebenarnya pernyataan Bung tadi tidak tepat untuk saya. Harusnya Bung sampaikan pada Setia Novanto. Jangan personalisasikan lembaga ini dengan dirimu. Apapun yang perdebatan yang terjadi di sini kita bukan maksud saya perlu juga penting bahwa jangan sampai seolah-olah ini masalah Pak Setia Novanto. Persoalan institusionalnya memang mekanismenya seperti itu kok. Tapi makanya sejak awal saya katakan. Kita kawal terus proses itu. Sejak awal saya katakan penting hukum acaranya, penting pembuktiannya. Tapi ada namanya the root of evils ya. Dan ada nama kasus belli, ada akar iblisnya. Dan saya kira Pak Setia Novanto memainkan peran itu dalam kasus ini. Apapun itu, mohon maaf sekali waktu kita sudah habis, Bapak-bapak. Semua perdebatan tentu saja, semua perdebatan ini tentu saja berujung pada bagaimana nanti MKD melahirkan satu keputusan adil atau tidak terhadap kasus yang melibatkan Setia Novanto. Buktinya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Buktinya bisa dipertanggungjawabkan dan kita tunggu aksi sesungguhnya dari Majelis Kehormatan Dewan. Saya Denta Mirakusuma, terima kasih atas kebersamaan Anda di Mencari Pemimpin dan juga terima kasih juga kepada narasumber saya. Selamat malam.